Sekarang Ustazah akan share screen. Hari ini sih tujuannya supaya kamu terlatih untuk anti PTS aja sih. Jadi tahu beberapa latihan soal. Hari ini yang mau dilatih tuh soal ini, Farhan. Soal cerita. Udah muncul belum? Belum saja. Ada, udah ada. Nah, ada. Dari soal cerita ini, kita akan menganalisis dulu pertama-tama. Kita ketika soal matematika, kita perlu baca soalnya dari awal sampai akhir dengan teliti. Kalau misalnya soal bahasa Indonesia kan kita dianjurkan untuk baca pertanyaan. Kalau ada teks yang panjang nih, kalau ada teks yang panjang sekali, kita dianjurkan untuk baca soalnya dulu, baru baca teksnya. Nah, kalau matematika kita emang benar-benar harus baca soalnya dengan teliti. Setiap katanya diperhatikan apakah itu menjadi simbol, jadi simbol di jumlah, ditambah, dikurang, dikali, dibagi, atau seperti apa. Ini masih tentang operasi hitung campuran, jadi masih terkait penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian. Nah, pertama-tama ketika Farhan menemukan soal cerita seperti ini, jangan lupa ditulis apa yang kita ketahui. Diketahui ini fungsinya untuk memudahkan Farhan ketika membaca, mengerjakan soal. Alhamdulillah sudah ada Alena juga. Kita belum mulai banyak juga ya. Jadi dari soal ini masih terkait penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Yang pertama-tama harus dilakukan adalah membaca soalnya. Lalu kita tulis yang diketahuinya apa. Nah, kita baca dulu soalnya. Fatia memiliki 3 keranjang buah. Setiap keranjang terdiri dari campuran 20 apel dan 25 jeruk. Coba bayangin. Menurut kalian, jadi setiap keranjang itu ada berapa buah? Coba dibayangkan. Ada 3 keranjang nih. Setiap keranjang isinya ada 20 apel dan 25 jeruk. Berarti satu keranjang isinya ada berapa? Keranjang. Ya, 45. Ya, 45 buah. 45 buah. Jadi gini nih, pakai ini ya. Pakai ini aja. Ini aja deh, biar gampang. Jadi ada 3 keranjang nih. Ini keranjang 1. Ini keranjang 2. Ini keranjang 3. Nah, jadi kayak gini nih. Di sini setiap keranjang dia memiliki 20 apel dan 25 jeruk. Ada Rafka ya. Rafka atau Razan ya? Selamat datang. Gak kelihatan mukanya jadi nggak tahu. Nah gini nih, kebayang nggak? Nanti kalau kalian itu di soalnya kalian bingung, ini apa sih, kalian boleh menggambarkan seperti ini. Nah, jadi dalam satu keranjang itu ada 20 apel dan 25 jeruk. Setiap keranjang ya, keranjang 1 segitu, keranjang 2 segitu, keranjang 3 juga segitu. Nah, kita boleh tambahin nih. Jadi totalnya ada berapa ya? Bentar. Nah, kita totalin. Jadi di keranjang 1 tadi kata Farhan ada 45 buah totalnya ya. Ini campur buahnya. Karena teman-teman baca dulu. Lalu Fatia memberikan 50 buah secara acak kepada temannya. Berapa sisa buah yang dimiliki Fatia? Berarti kan nggak ditanya berapa banyak apel, berapa banyak jeruk. Kalau nggak ditanya berapa banyak apel, berapa banyak jeruk, kita langsung aja jumlahkan dan totalkan semua buahnya. Nggak harus itu apel atau jeruk. Gitu. Nah, ini udah masuk ke ini sih. Dikali apa dikurang? Ditambah. Bisa dikali juga. Tapi ini kita membayangkan dulu nih. Pertamanya kita bayangin dulu. Ketika dapat soal matematika itu, kita harus berimajinasi.
soal apapun kita bayangin, misalnya kayak kemarin nih soal di bawah 10 meter di bawah permukaan laut. Oh, kita harus ke bawah. Kalau ke bawah itu berarti minus gitu. Kalau misalnya ini kan dia punya 3 keranjang. Kamu bayangin aja ada keranjang buah. Keranjangnya seperti apa bebas sesuai imajinasi kalian. Terus di dalam keranjang itu ada 20 apel, ada 25 jeruk. Tiga-tiga keranjang itu masing-masing ada 20 apel, 25 jeruk gitu. Jadi kalian bayangin sesuai terserah kalian gitu. Yang penting bayangannya benar. Setiap keranjangnya ada 3. Terus di dalam keranjang ada 20 apel sama 25 jeruk. Ini contohnya begini ya. Itu kita masih dalam proses membayangkan nih. Ini kita enter dulu. Nah, kita tulis diketahui dulu teman-teman. Apa sih yang penting dari sini, dari soal ini yang bisa membantu kalian untuk kerjain? Jangan ditulis ulang lagi soalnya begini. Diketahui panjang begini nggak usah. Kita cukup perlu Fathia nih nggak penting. Nama di sini nggak penting kan dia nggak masuk hitungan. Emang Fathianya dikali 2 kan enggak. Fathia mah satu Fathia. Yang nantinya akan ditambah, dikurang, dibagi itu adalah angka-angka ini nih. Oke, diketahui, oh aku tahu nih dia itu ternyata punya 3 keranjang buah. Tulis. Ada 3 keranjang buah. Terus di kalimat selanjutnya, setiap keranjang terdiri dari campuran 20 apel dan jeruk. Terus kalian tulis di sini. Setiap itu bisa kita lambangkan dengan tanda @. Kalau tanda @ itu maksudnya di setiap keranjang. Atau kalau kalian bingung, kalian boleh tulis setiap keranjang. Atau bisa tulis begini, isi setiap keranjang. Sama dengan 20 apel dan 25 jeruk. Nah, aduh. Nah, habis itu kita lihat lagi soalnya. Lalu Fathia memberikan 50 buah secara acak. Nah, dia 50 buah diberikan ke teman. Gini aja cukup, teman-teman. Jadi nggak harus nulis panjang-panjang. Nah, setelah itu masih ada nggak nih informasi yang bisa kita tulis di sini? Oh, ternyata nggak ada. Itu udah langsung soalnya, pertanyaannya. Baru kita tulis ditanyakan. Nah, ketika menulis ditanyakan, kata tanyanya itu nggak perlu ditulis lagi. Coba teman-teman nih, yang ini, yang Ustazah blok, kata tanyanya yang mana? Berapa sisa buah yang dimiliki Fathia? Kata tanyanya yang mana? 50-nya dibagi. Oh, kita belum sampai situ. Ustazah baru bertanya, kata tanya dari kalimat berapa sisa buah yang dimiliki Fathia, kata tanya yang mana? Berapa atau sisa atau buah yang dimiliki atau Fathia? Kata tanya itu yang kemarin itu loh, yang adik Simba atau 5W1H. Nggak tahu, bingung. Coba Farhan atau Rafka mungkin bisa bantu. Kata tanya dari kalimat berapa sisa buah yang dimiliki Fathia. Di mute ya Farhan. Farhan ada nggak? Halo Farhan, Rafka, ada di situ nggak? Jangan-jangan lagi Farhan di mute. tidur lagi. Ada. Oh, aku izin ke open mic katanya. Coba Rafka, dari kata berapa sisa buah yang dimiliki Fathia, kata tanyanya yang mana? Ini nih, kata tanya berapa, ya. Ini adalah kata tanya ya, yang ini nih. Nah, berapa ini adalah kata tanya. Berapa, apa, di mana, siapa, bagaimana, itu kata tanya. Nah, kalau kita tulis ditanyakan, kata tanya ini nggak usah kita tulis lagi, jadi langsung ke sini. Jadi yang ditanyakan apa? Sisa buah yang dimiliki Fathia. Jadi langsung ditanyakan sisa buah yang dimiliki Fathia. Nah, baru kita masuk ke sesi menjawab. Nah, menurut kalian, kita bayangin tadi ya, ada 3 keranjang. Ini cara menjawabnya bisa seperti ini, teman-teman. Ada 2 cara nih. Cara pertama, menggunakan penjumlahan.
Nah, setiap keranjang ini ada 20 apel, 25 jeruk. Berarti kan 3 keranjang kita jumlahin dong semuanya ada berapa ya enggak? Kalau kita mau tahu semua buahnya ada berapa? Nah, kita kembali ke sini Iya. dulu. Nih, Fatia memiliki 3 keranjang buah. Setiap keranjang terdiri dari 20 apel dan 25 jeruk. 50 buah diberikan kepada teman. Berapa sisa buah yang dimiliki Fatia? Kita harus tahu dulu kan, berapa jumlah buah keseluruhannya supaya kita tahu sisa buahnya ada berapa ya kan? Mm-mm. Nah, cara kita tahu semua buah itu ada berapa dari keranjang buah tadi. Aduh. Dari keranjang buah tadi kan ada 3. Satu keranjang ada 20 apel, 25 jeruk. Nah, kita bisa pakai cara pertama nih, yaitu dijumlahkan. Ini tuh ditambahin nih. 20 tambah 25 ada 45 buah. Gabungan dari jeruk sama apel. Di keranjang 2 sama, di keranjang 3 sama. Baru untuk kita tahu jumlah buahnya, jumlah buah Fatia sebelum dikasih, itu berarti 45 yang keranjang 1 tambah keranjang 2 tambah keranjang 3 kan. 45 buah tambah 45 buah ditambah 45 buah. Coba Alena, 45 buah dari mana? Dari 20 sama 25. Ya, kenapa di sini 45 buahnya ada 3? Apa? Kenapa di sini 45 buahnya ada 3 nih? Kita jumlahkan 3 Karena kali. keranjangnya juga 3. Nah, betul. Nah, setelah ini kita jumlahkan. Coba Rafka atau Farhan, berapa jumlahnya? Atau Alena juga kalau mau jawab boleh kalau ketemu jumlahnya. Jumlahnya gimana? Yang 45 buah tambah 45 buah ditambah 45 buah. Jumlahnya berapa? 135. Betul, 135 buah ya. Kita kayak lagi belajar sama Alena doang, yang lainnya kemana nih? Nggak tahu. Pada di mute. Rauzan tumben nggak ada. Ya, Razan nggak ada nih. Ini 135 buah tuh kita baru tahu nih jumlah buahnya Fatia. Oh, jumlah buah Fatia 135 buah. Terus kita lihat lagi soalnya. Sama dia dikasihin ke temannya 50. Berarti dari 135 buah kita apain? 135 buah. Terus dia kasih Nggak 50 tahu. ke temannya. Berarti diapain? Bagi. Yang ditanyain sisa buahnya. Kalau yang ditanyain sisa itu berarti diapain? Dimakan. Kan dikasihin ke temennya. Jadi gini, kita bisa loh kalau misalnya belajar matematika, bayangin kalau itu diri kita sendiri. Misalnya Alena punya 135 buah nih. Terus aku punya 135 buah, terus aku kasihin ke kakak aku 50. Atau Rafka punya 135 buah, aku kasih ke mama 50. Berarti diapain? Buah kamu jadinya tinggal Dibagi berapa? kali. 135 dikurang Nah, dikurang 50. 50 buah. 50. Jadi hasilnya berapa? 75 buah. 75 buah. buah. Bukan 75. 85. Iya, 85 buah. Gitu. Ini cara yang pertama. Bedanya dengan cara yang kedua ada di segi jumlahnya aja sih. Kalau cara yang kedua, kita pakai, ini aku saja tulis dulu, ini pakai penjumlahan. Kalau cara kedua, pakai perkalian. Jadi kalian bisa ngerjain pakai cara yang mana aja boleh. Yang kalian pahami aja. Nah, cara perkalian ini, kita tulis, ada berapa keranjang sih tadi? Ada berapa keranjang? 3 keranjang. Setiap keranjang dia punya ada berapa buah tadi? Ada berapa aja? 20 apel dan 25 jeruk. Ditambahin kan ya?
Kan ditanyanya 25 jeruk. nah, kayak gini ya. Terus berarti setiap keranjang kita kalikan ada 20 apel dan 25 jeruk. Baru kita kerjakan 3 keranjang dikali 20 apel ditambah 25 jeruk jadinya 45 buah. Jadinya ada 45 buah. Nah, ini langsung deh 3 kali 45 berapa? Hasilnya sama, 135. 135 buah. Nah, baru 135 Itu lebih buah. gampang yang atas. Kalau kata kamu gampang yang atas, boleh pakai yang atas. Kalau kata kamu gampang yang bawah, boleh yang bawah. Ini ketika mengerjakannya itu, selama cara itu benar, tapi beda versi nih, nggak masalah. Nah, ini kan baru jumlahnya, jumlah buahnya Fatia nih. Ini adalah jumlah buah Fatia. Tadi tuh kita kurangi lagi nih. Dia jumlah buah Fatia dikurangi 50 karena dia ngasih ke temennya. Berarti hasilnya 85 buah. Jadi ada 2 cara. Menurut kalian gampangan mana, simpulan yang mana terserah. Mau pakai yang mana? Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau masih ada yang bingung, kamu tinggal tunjuk aja. Ustazah, aku nggak ngerti di bagian kenapa sih itu 3 keranjang dikali per 5, misalnya gitu. Iya. Ada yang mau nanya? Oh, enggak. Enggak, oke. Farhan, Rafta mau nanya? Kalau enggak kita lanjut. Kenapa Farhan? Enggak, udah enggak ditanyain. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Nanti ini untuk latihan buat UTS nih. Nanti kalian bisa simak videonya lagi di YouTube kalau mau belajar ya. Nah, ini sama nih kita baca dulu soalnya, terus nanti kita ditanya apa yang diketahui. Nah, toko baju memiliki koleksi baju sebanyak 200 baju. Oh, kita tahu nih koleksi awal, koleksi ketika kita ada soal pertama-tama yang kita baca itu adalah angka awal. Berarti kita boleh tulis koleksi awal ada 200 baju. Nah, hari ini ada diskon besar-besaran sehingga terjual 100 baju. Hari ini ada diskon besar-besarannya sampai sehingga ini nggak penting. Yang penting adalah terjual 100 baju. Berarti kita bisa tulis, oh hari ini terjual 100 baju. Nah, keesokan harinya 3 supplier baju membawa masing-masing 50 baju. Besoknya ada 3 supplier baju, 3 orang kan berarti membawa masing-masing 50 baju. Atau kalau kalian mau nulis gini juga boleh. Nah, kalau ada tanda F gini artinya masing-masing gitu loh, setiap gitu. Tapi kalau kalian masih bingung dengan tanda itu boleh tulis begini. Yang ditanya, oh nggak ada info lagi nih, tinggal di berapakah jumlah baju yang ada, berarti kita langsung ditanyakan. Berapa jumlah baju yang ada di toko ini? Nah, berarti kita tadi kan berapakah jumlah baju yang ada di toko ini? Tadi kan kita sepakat kita bilang kalau ditanyakan itu kata tanyanya kita nggak usah pakai. Ini kan kata tanya nih berapakah. Nah, si berapakahnya ini kita nggak usah tulis lagi di sini, ditanyakan ya. Jadi langsung jumlah baju yang ada di toko saat ini. Gitu. Terus kita langsung jawab. Nah, pertama-tama, menurut kalian, ini soalnya diapain ya? Coba. Apa dulu yang harus kita kerjain? Toko itu punya 200 baju. Kamu bayangin aja itu toko kamu. Toko Farhan, toko Alena, tokonya Rafka. Toko aku punya 200 baju. Terus terjual 100. Berarti harus diapain? Dikurang mungkin? Ya, betul.
Jadi dia punya 200 baju. Terus besoknya terjual, berarti berkurang kan? Berarti kita kurangi 100 baju. Sisanya berapa jadinya? 100. Ya, sisanya 100 baju. Berarti, kok Banu sih? Kok gitu sih? 100 baju. Nah, berarti sisa setelah terjual itu adalah 100 ya. Setelah itu diapain lagi? Dikurang lagi. Coba. Mungkin 3 dikali 50. Terus dikurang. 3 supplier baju membawa masing-masing. Kalau supplier itu berarti adalah orang yang menyetok barang ke toko itu. Kira-kira kalau ada supplier, jadi kayak Farhan punya kerjasama nih dengan brand ini, brand ini, mereka bawa baju ke kamu. Berarti nambah apa berkurang? Nambah. Nah, berarti proses perkaliannya setelah dikurang, berarti kan ditambah ya. Ditambah berapa tadi kata Farhan? 3 supplier, masing-masing bawa 50, berarti dikali. Gini ya, tadi kata Farhan ya? Gini bukan? Ya. Ya, betul ini Farhan. Ini caranya betul. Tinggal kita kerjakan. Mana dulu yang dikerjakan? Nah, aku kurung dulu. Karena Berarti tanda kurang berapa? lagi. Coba sebutin. Jadi berapa? $250. Jalannya dulu, jangan langsung hasilnya. 3 dikali 50 dulu. Hasilnya 150. Berarti ini Terus tulisnya ditambah 100. Ditambah 150 gitu ya? Sama dengan 250 gitu ya. Oke. Ya. Nanti nih, ini kan video direkam. Ini nanti nih kalau Alena bingung nih, kenapa ini 3 kali 50? Karena ada 3 supplier atau ada 3 supplier dan dia bawa 50 baju. Jadinya 3 dikali 50. Atau kalau misalnya bingung, bisa juga begini, 100 ditambah 50 ditambah 50 ditambah 50. Karena kan yang bawa 50 baju ada 3 ya, berarti ditambahnya 3 kali. Gitu, sama aja. Hasilnya akan 100 ditambah 150. Kenapa kok ini langsung ditambah 150? Karena dia ada tanda kurungnya. Tadi seperti yang Farhan bilang, kalau ada tanda kurung dikerjain duluan. Nah, seperti ini. Terus dari penjumlahan ini udah hasil final nih baju. Jadi di toko itu ada 250 baju sekarang. Nah, ini tuh bisa kita tulis dulu seperti ini. 200 dikurangi 100 terus ditambah 3 dikali 50. Nah, ini adalah bentuk operasi hitungnya sebetulnya. Coba Farhan atau Rafka boleh jelaskan 200 ini dari mana, 100 dari mana, 3 dari mana, 50 dari mana? Coba. Siapa yang mau? Yuk. Coba Farhan deh. Halo. Kalau nggak paham, bilang aja. Iya saja. Ya, coba Farhan. Ini 200 dari mana? 200 kan tadi katanya ada stok 200 baju. Ini stok awal aja, stok awal. Terus habis itu 100 dari mana? Kenapa dikurangi? Terjual 100 baju kan itu Ya. diketahuinya. Oke, betul. Terus udah gitu di sini kenapa ditambah 3 kali 50? Ditambah ini
Bisa karena jumlah nih. Dia nanya jumlah baju. supplier. Tiganya jumlah suppliernya. Iya, Terus 50-nya 50-nya kan 3 supplier itu bawa 50 baju. ya betul. Terus Oke, gitu ya. Nah, jadi Alena masuk lagi. Nih, jadi Ustazah Ini nggak ulang bisa. sedikit ya, nggak apa-apa. Jadi di sini kan kita tadi ada 200 baju nih, koleksi awalnya 200 baju. Terus terjual 100 baju. Karena terjual berarti dikurangi. Nah, 200 baju dikurangi 100 baju. Terus hasilnya kan 100 baju. Nah, setelah ketahuan hasilnya 100 baju, ada 3 orang supplier nih yang bawa baju 50, 50, 50. Berarti kan 3 orang masing-masing 50. Bentar ya. 3 orang masing-masing bawa 50 baju. Berarti di sini kita bisa tulis 3 dikali 50. Kenapa dikali? Karena ini tiganya ada 3 orang, terus 50. Setiap orang bawa 50 baju. Kalau Alena bingung, bisa seperti ini. Seperti yang tadi, penjumlahan tadi. Jadi kan tadi sisanya 100 baju. Ditambah setiap orang baru 50. Karena ada 3 orang berarti 50 ditambah 50 ditambah 50. 3 kali nambahnya, karena ada 3 orang. Nah, setelah itu baru kita lakukan penjumlahan. Terus mana yang harus dilakukan dulu? Yaitu yang ada tanda kurungnya dulu. Karena tanda kurung harus dikerjakan duluan. Berarti 50 tambah 50 tambah 50, kita tambahkan dulu hasilnya 150. Baru kita jumlahkan dengan sisa baju yang tadi. Sisanya tadi 100. Terus nambah lagi 150. Berarti jumlah baju yang ada di toko itu ada 250. Gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Enggak. Jadi bebas ya, boleh pilih pakai cara yang ini, nih yang dari sini nih. Boleh pakai yang ini, atau pakai yang ini bebas. Gimana kalian pahamnya yang mana? Nah, terus dari sini ini menjadi operasi hitungnya seperti ini nih, seperti yang dikasih tanda merah. Sebetulnya. Jadi 200 ini stok awal, 200 baju dikurangi 100 baju yang terjual, terus nambah lagi 3 kali 50. 3 supplier masing-masing bawa 50 baju. Jadi nanti kalau kalian mau kerjain langsung gini pun nggak apa-apa. Jadi langsung 200 kurangi 100 ditambah 150. Hasilnya 100 ditambah 150. Sama aja kan hasilnya 250 baju. Gitu. Nah, kalau udah selesai, kalau udah paham, teman-teman, boleh kerjakan ini sekarang. Ini nanti dinilai sama Ustazah nih. Ini nomor 3 sih, nomor 1 kan. Ini Ustazah ngambil nilai yang ini. Jadi dikerjain sekarang. Zoom-nya mau dimatiin atau enggak? Kalau mau ngerjainnya Matiin. sambil dinyalain boleh, sambil dengerin saya mau nanya, sambil nanya sama Ustazah boleh. Kalau mau dimatiin juga boleh. Gimana? Sepakatnya gimana? Mau dimatiin, ngerjain sendiri dulu baru nanya di WA atau mau langsung di Zoom tanyanya? Matiin aja. Matiin aja. Farhan gimana? Farhan, di mute kamu. Rafa juga nih. Ya udah kalau gitu dimatiin aja ya. Ini Ustazah share di grup nih. Kalau mau di screenshot boleh. Di screenshot terus Ustazah share juga di grup. Udah aku screenshot. Ya udah kalau gitu. Untuk Saja. pembelajaran ya, kenapa Farhan? Boleh Kak ini soalnya di apa? screenshot terus aku keluar. Soalnya HP-nya mau dipakai Kakak. Mau Boleh, gemit. boleh. Ya udah berarti kita Ini di screenshot. kita keluar aja ya. Ya udah, nanti Ustazah kirim juga aku di grup. Oke. Ya udah kalau gitu. Ya, kasih saja. Pembelajaran hari ini kita udah selesai.
untuk yang matematika. Kalau masih ada pertanyaan, boleh tanyain sekarang atau nanti di chat juga nggak apa-apa. Kalau masih bingung, mau minta video call juga boleh. Itu saja telepon gitu, misalnya masih bingung nih mau dijelasin. Oke. Kita tutup ya dengan baca hamdalah bareng-bareng yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baca doa kepada Allah subhanaka. Allahumma wa bihamdika. Allahumma wa Asyhadu an la ilaha illa anta bihamdika. astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada la ilaha illa Iya, anta. sampai ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.